Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jadwal ini itu jadwal Ustaz dari malam beliau kontak yang bisa. Jadi pada saat ini mama kita sebagai mengisi sebagai apa ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Namun tentunya sebelum kita melanjutkan materi, mari kita buka di pagi yang berbahagia ini. Mari kita awali zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harapan kita mudah-mudahan Allah lebih cinta kepada kita semua. Kemudian Allah mudahkan semua cita-cita kita. Dan andaikan di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan andaikan saat ini di antara kita ada yang lain kesusahan, Allah angkat kesusahannya menjadikan segala kemudahan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah kita bisa duduk bersama-sama bersibuk memenuhi panggilan Allah itu dengan melaksanakan sholat subuh. Ini adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana setiap pagi kita merutin, kita selalu membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita lagi tidur, Allah genggam tubuh kita, lalu ketika kita bangun tidur, Allah lepaskan, yaitu kita sehingga kita hidup kembali di pagi yang kedua. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, andaikan roh kita tidak dilepas, kemudian Allah genggam segalanya, sehingga ketika tadi kita tidur, mungkin kita tidak bisa berbuat lagi, tidak bisa menikmati di antaranya yang rohani yang saat ini. Ini adalah merupakan salah satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat Allah takdirkan kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang ketika diseru dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dengan panggilannya, itu kita bisa. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang beriman,
tentunya ia mau untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan salah satu kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita di pagi hari. Begitu juga orang-orang yang saat ini memenuhi panggilan Allah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, Allah akan menjaganya jaminan Allah itu bagi orang-orang yang mau melakukan ini. Dan yang ketiga, tentunya bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, Allah akan memberikan kabar gembira yang diantaranya itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran kita sering mendengar yaitu innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum. Di dalam suatu kisah yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu kisah inspiratif yaitu buat kita semua. Ketika Syekh Abdul Wahid yang berada di Palestina sedang menyampaikan atau sedang menyampaikan sebuah kajian, dan di antaranya kajian yaitu ayat yang tadi innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum, dan itu yang disampaikan oleh beliau. Saat itu ternyata ada seorang pemuda yang tangguh yang dia mendengarkan. Saat acara kajian tersebut selesai, ternyata seorang pemuda itu tidak pulang ke rumah, masih ada di depan masjid. Lalu saat Syekh Abdul Wahid itu keluar, dia bertanya, "Ya ulang, kita panggil zikir. Kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Padahal kajian ini telah selesai." Lalu pemuda ini yaitu menjawab, "Wahai Syekh Abdul Wahid, aku ingin bertanya suatu pertanyaan yaitu kepada engkau." Kata Syekh Abdul Wahid itu, "Ya Habibi, apa yang kau akan tanyakan oleh saya?" Begini ya, tadi di dalam ayat yang 12 sampai betul atau apakah betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membeli orang-orang yang beriman yang berjihad di jalan Allah itu dengan surga? Itu yang akan aku tanyakan karena aku tertarik dan termotivasi untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah akan membelinya dengan surga. Itu yang aku katakan. Kata saya itu betul. Itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad, dan Allah tidak melanggar janjinya. Jadi Allah itu tidak seperti kita. Kita mah ketika bilang insya Allah kadang-kadang hanya tulisan aja insya Allah, dan kadang-kadang tidak tepat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, inna rabbaka labil mirsad, Allah akan menepati. Kalau begitu Syekh Abdul Wahid, besok aku akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan jiwa. Maka pemuda itu besoknya datang lagi kepada Syekh Abdul Wahid dengan membawa karung. Dulu itu kan belum ada tas banyak yang dibawanya karung di gendong gitu. Kata Syekh Abdul Wahid itu, "Wahai anak muda, apa itu yang ada di gendonganmu?" "Wahai Syekh, sesuai dengan yang Allah sampaikan kepada kita, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Dengan harta dan jiwa aku bawa hartaku dan warisan dari orang tuaku, begitu juga dengan diriku untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bawah beda dengan kita ya. Karena mungkin saat yang selain berada mungkin pilih dulu ya, pilih dulu mana yang paling kecil, gitu ya, kan yang paling besar gitu. Ini mah harta yang merupakan warisan dari orang tua yang dibawa semua karena rindu dengan surga. Kata Syekh Abdul Wahid itu, "Wahai pemuda, apakah kau tidak takut dengan kebasan pedang yang akan menyakitkanmu?" Seorang pemuda itu menjawab, "Wahai ya Syekh, kenapa harus takut? Ini surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak ada kehidupan lagi
selain kehidupan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betapa indahnya yang itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang harus menjadi motivasi bagi kita. Yang akhirnya anak muda itu ikut berperang dengan para pejuang mujahidin, yaitu untuk melawan Romawi Bapak sekalian. Dan dari perjalanan sampai dia ke tempat perang, ternyata dia tidak dianggap. Dia melakukan khidmat, terus melayani para mujahidin tersebut, baik menyiapkan makanan, pembekalannya dan sebagainya. Bahkan di siang harinya ia juga melakukan sahur. Begitu juga ia malamnya adalah melakukan sholat tahajud. Dia terus berdoa dan itu yang dilakukan. Saat yang bersamaan ketika ia merasa lelah, saat ia merasa capek, yaitu akhirnya ia bermimpi dengan seorang bapak. Kata seorang bapak-bapak dalam mimpinya, wahai pemuda, apakah kau mau aku pertemukan dengan bidadari yang cantik jelita, yang lebih cantik di antara bidadari-bidadari lainnya? Jadi Pak, kalau percaya tidak ada apa-apa. Ayu titik tidak ada apa-apa. Di atas bidadari paling cantik. Kata pemuda itu, siapa namanya bidadari itu? Kata orang tua itu, bidadari yang paling cantik itu dia lain adalah Ainul Mahdi. Di antara bidadari yang paling cantik itu Ainul Mahdi. Jadi kalau kita mendapatkan untuk nikah lagi, Pak ya, kita berpikir ya Pak ya, ini lebih baik mendapatkan Ainul Mahdi ya, bidadari yang paling cantik gitu. Dan insya Allah ibu-ibu yang di belakang, kalau nanti meninggal, kalau seandainya menjadi wanita yang soleh, insya Allah akan menjadi bidadari surga ya, insya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya seorang bapak itu memegang tangannya lalu mengajak untuk berjalan. Saat dia berjalan, Pak, dia menemukan sebuah taman-tamannya yang indah, bahkan bangunan-bangunannya itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari batu-batu permata, dari emas-emas dan perak yang diciptakan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehidupan surga yang harus kita percaya. Dan tamannya juga merupakan sebuah tamannya yang indah, dan ternyata di sekelilingnya adalah bidadari-bidadari yang cantik. Lantas seorang pemuda itu bertanya lagi, wahai bidadari-bidadari yang cantik, apakah di antara kalian ada yang namanya Ainul Mahdi? Kata bidadari-bidadari tersebut, tidak ada wahai pemuda, cobalah engkau berjalan lagi. Maka pemuda itu berjalan lagi. Setelah jauh, ternyata ditemukan lagi sebuah taman, sebagaimana di dalam Al-Quran, masalul jannatul, yaitu perumpamaan surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya ada sungai-sungai yang jernih. Kemudian ada sungai susu yang tidak berubah, dan ada sungai yaitu madu yang tidak begitu manisnya. Itu adalah gambaran lantas ketemu lagi dengan beberapa bidadari-bidadari yang cantik. Dia tanya, wahai bidadari-bidadari yang cantik, apakah ada di antara kamu yang bernama Ainul Mahdi? Kata bidadari, tidak ada wahai pemuda. Pemuda ini karena bersemangat ya, ingin mendapatkan Ainul Mahdi, walaupun ia jauh, dia berjalan terus, bahkan mendahului si bapak-bapak tersebut karena semangatnya itu untuk mendapatkan seorang bidadari yang cantik. Ia berjalan lagi dengan semangat. Saat telah berjalan dengan jauh, ternyata ia menemukan sebuah tenda yang indah, yang di depannya ada wanita yang bersama atau bidadari yang cantik. Ditanyain lagi, wahai bidadari yang cantik, apakah engkau yang namanya Ainul Mahdi? Bukan, sebelumnya Ainul Mahdi itu ada di dalam. Maka keluarlah Ainul Mahdi. Pemuda itu kaget. Ternyata bidadari ini lebih cantik, cahayanya begitu
Sebab andai turun ke dunia, maka gelapnya dunia ini nampak. Senyumnya itu Masya Allah, betapa indahnya senyum itu. Beda mungkin dengan wanita-wanita dunia ya. Senyumnya kalau ada orang baru itu senyum, ini mah enggak ada. Senyumnya ikhlas Pak, betapa perawannya. Tenang Pak. Nah saat dia akan bertemu, akhirnya apa? Dia akan memeluknya. Kata bidadari itu buat kemudian belum saatnya. Wahai, karena sudah dijadikan dia sebagai calon suaminya, dia berkata, wahai suamiku, belum saatnya. Karena alam kita berbeda. Engkau masih berada dalam kehidupan dunia, sedangkan aku merupakan dalam kehidupan dunia. Karena engkau berkuasa, mari kita buka bersama. Saat buka bersama, dia mematah. Karena indahnya kecantikan si orang bidadari itu sampai-sampai ia menatapnya dengan begitu kuatnya. Namun saya ternyata berada dalam mimpi manusianya. Nah, saat dia bangun, ternyata yang disebutnya, wahai Muhammad dia, wahai bidadari yang cantik, kata saat teman-temannya dalam satu perjuangan itu. Kenapa engkau menyebut Muhammad dia? Itu sebenarnya adalah seorang bidadari yang cantik yang akan dijanjikan bagi orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bidadari yang cantik itu ayat Maria, insya Allah lebih cantik dari istri kita yang sekarang ya. Kalau bidadari itu tidak pernah berubah sekali. Andaikan istri kita dulunya cantik, sekarang lama-lama tua ya. Yang muka-muka mungkin sekarang sedikit-sedikit udah agak perak ya. Biarin Pak, syukurin aja ya Pak. Ini merupakan ujian di dunia. Yang penting pada akhirnya saat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan itu kenikmatan yang luar biasa. Ini adalah kisah inspiratif yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Ternyata kehidupan dunia itu hanya sedikit Pak. Hanya sedikit. Kecantikan dunia juga hanya sedikit, bahkan usia kita juga kita hanya sebentar. Kalau di sana itu adalah mungkin abadan selamanya Pak. Jadi kalau kita tertipu dengan mungkin 80 tahun, kalau mungkin hanya 70 tahun, tapi kita di sana itu kan selamanya. Jadi kalau kita menukarkan kehidupan kesempatan ini dengan yang sedikit, inilah kerugian yang luar biasa. Oleh karena itu Allah memberikan gambaran ini sebagai motivasi buat kita agar kita terus berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan yang lebih kekal, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bagi yang bermanfaat ini kita terus diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah limpahkan kenikmatan dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa berkumpul bersama anak cucu kita, wajib-wajibku, wa-abawku, wa-malaiku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga inilah adalah merupakan sebuah harapan kita dan juga harapan kita bersama. Cuma sangatnya bukan usahaku buahku. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah Subhanahu Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.